dunia pendidikan ini kan ada trisentra pendidikan namanya. Jadi bagaimana kerjasama orang tua, kemudian anak, dan juga guru, ya. Ini bisa satu komunikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rasadi Nasri kembali hadir di hadapan Anda di channel YouTube Hainas. Kali ini saya bersama sahabat saya, teman saya yang kebetulan hari ini mungkin beberapa hari yang lalu sudah hadir bersama dalam kegiatan-kegiatannya bersama saya juga dalam kegiatan tempo hari. Hari ini kita mau tanya-tanya dengan beliau apa saja yang dikerjakan di Takengon ini, dalam rangka apa, seperti apa begitu. Beliau adalah sahabat saya di kampus ya dulu ya, di di IAIN. Sekarang udah jadi universitas UIN Araniri di jurusan KPI. Kita kenal-kenalan dulu sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar deh? Alhamdulillah, lama nggak jumpa ya. Masya Allah, sekali jumpa rupanya luar biasa. Lebih top, sukses ya kan? Masya Allah. Alhamdulillah, sama juga kayak Wahyu. Ya. Oke, Wahyu, coba kenal-kenalan dulu dong sama teman-teman di rumah. Ya, oke. Nama saya Wahyu Rezeki, MIKOM ya, Magister Ilmu Komunikasi. Nah, hari ini alhamdulillah saya saat ini sebagai dosen juga ya di Universitas Islam di Mekah, dan juga hari ini saya juga berprofesi sebagai ya motivator, kemudian juga trainer, dan saya juga sebagai founder HCI Training Outbound Aceh ataupun Heart Communication Institute Training Outbound Aceh. Nah, seperti tadi Bang Resnadi bertanya, ada apa sih agendanya Takengon gitu ya. Ya alhamdulillah kita hari ini sudah komit ya, khususnya saya pribadi untuk bisa sharing ya, berbagi ilmu kepada masyarakat, anak-anak ya juga. Dan kebetulan kita ada beberapa agenda, Bang, kemarin itu agendanya family gathering ya, bersama sekolah ya, beberapa sekolah di Aceh Tengah dan Banda Meriah. Nah, salah satu agendanya adalah family gathering ataupun outbound parenting namanya. Outbound parenting. Nah, jadi outbound parenting ini adalah sebuah edukasi yang kita lakukan di lapangan ya, untuk keakraban orang tua dan anak dan juga guru. Mungkin selama ini kan kita di sekolah biasanya hanya hanya belajar, betul. Bertatap muka, ya hanya sekedar komunikasi di sekolah saja. Padahal kita perlu lebih dalam lagi, karena kenapa? Di dalam dunia pendidikan ini kan ada trisentra pendidikan namanya. Jadi bagaimana kerjasama orang tua, kemudian anak, dan juga guru, ya. Ini bisa satu komunikasinya. Nah, karena memang untuk mendidik anak nggak bisa sendiri. Nggak usah jangan 100% dibebankan ke guru gitu ya. Iya, dan juga tidak 100% tanggung jawab guru, karena biarpun bagaimanapun tetap keluarga adalah utama ya, pendidik yang utama. Betul. Sebagaimana ada kata pepatah itu ya, bukan kata pepatah sih sebenarnya, kata pepatah lah, pepatah Arab ya, pepatah Arab. Al-ummu madrasatul ula ya. Jadi ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya, ataupun bisa kita pahami bahwasanya ya keluarga itu adalah sekolah pertama. Kalau mau kita sampaikan hari ini, instansi terbesar ya, instansi ataupun kantor ataupun perusahaan yang paling besar, meskipun kita punya perusahaan yang besar di luar, tapi kita punya instansi yang paling besar, perusahaan terbesar, yaitu di rumah tangga kita. Karena kenapa? Peradaban itu kan sebenarnya dari rumah tangga. Ya, jadi tetap bagaimana hari ini ilmu yang harus didapatkan pertama sekali itu adalah orang tuanya. Baru nanti di sekolah. Sekolah itu kan bagaimana dia bersosialisasi ya, berteman, kemudian bagaimana dia melatih sosial emosinya ya, bagaimana dia bisa berbagi dengan temannya. Nah, itu ada didapatkan di sekolah.
Nah, jadi kerjasama inilah yang dibentuk. Nah, jadi itu mungkin dalam langkah hal itu kita kesini Bang Rusnadi. Ini saya kebayang dulu Wahyu, kan kita nih sama-sama alumnus KPI ya, komunikasi dan penyiaran. Iya, komunikasi dan penyiaran Islam. Ya, komunikasi dan penyiaran Islam. Oke. Ini kayaknya nih mungkin orang berpikir kalau lulusan dari situ ini jatuhnya nih ke jurnalistik nih, ke jurnalis nih, ini jatuhnya ke humas atau hal-hal semacam itu gitu kan? Iya, oke. Jadi kenapa akhirnya Wahyu cenderung memilih gitu ya? Ya. Mungkin memilih. Saya nggak tahu nih. Mungkin bisa diceritain bagaimana latar belakang atau motivasinya sehingga memilih bidang ini gitu? Iya, benar sekali. Jadi dulunya ketika kita kuliah ya di KPI itu kan saat itu ketika kita masuk mungkin sama-sama Bang ya, kita masuk saat itu tahun ya 2007-2008 ya. 2007-2008. Iya. Itu kan masih sedikit sekali ilmu komunikasi ini. Bahkan komunikasi penyiaran Islam ini ya semacam orang mungkin belum mengenalinya gitu. Iya. Sehingga ketika orang lulus di universitas itu ataupun di kampus itu dengan jurusan KPI ini mau jadi apa gitu, apakah jadi pendakwah aja gitu kan, atau jadi ya jurnalis saja misalnya. Ternyata kita harus memahami hari ini berbicara komunikasi ternyata hari ini juga ilmu yang sangat mahal ya. Kita bisa lihat di zaman sekarang ini digital marketing juga bahagian daripada komunikasi. Digital marketing ya? Iya, digital marketing juga komunikasi. Kemudian public speaking juga komunikasi. Betul. Selling, penjualan juga komunikasi. Nah, jadi saya kira bicara komunikasi bukan berbicara tentang hanya jurnalis saja, bukan hanya film saja. Iya. Ya, tapi bahkan semua lingkup hari ini pekerjaan butuh dengan yang namanya komunikasi. Betul. Nah, sehingga saya memilih artinya artinya kita punya ya teman-teman media kayak Bang Rusnadi juga teman-teman media ya, kita berteman dengan media. Bahkan saya juga selain belajar di kampus ya, tapi juga ikut juga beberapa pelatihan tentang media. Oh, luar biasa ini. Nah, tapi kita juga pengen nih kayaknya harus ada juga yang memberikan semangat ya. Gitu kan. Motivasi gitu. Iya. Dan saya juga melihat dunia motivasi ini juga asik dan ini juga bahagian daripada komunikasi. Iya. Karena kenapa? Jika kita misalnya katakanlah ya kita bekerja seperti jurnalis tadi misalnya ya, dia langsung berbicara di depan ya, mencari mencari narasumber dan lain sebagainya. Yes. Oke. Kemudian mungkin presenter dia langsung berbicara di hadapan khalayak gitu. Betul. Nah, tapi itu kan berbicara keluar. Tapi hanya jarang yang berbicara ke dalam. Padahal di dalam itu yang membentuk motivasi dia ingin menjadi apa kan begitu. Nah, sehingga apa? Jalan ke dalam ini penting. Iya. Nah, artinya jalan ke dalam ini kan hati, berbicara hati. Berbicara aku harus berbuat apa. Nah, ini semuanya ada dalam motivasi. Jadi bagaimana kita membentuk motivasi dalam diri. Sehingga kita sehingga kita perlu pengembangan diri kan. Iya. Nah, sehingga kita punya alasan kita menjadi seorang jurnalis ini untuk apa gitu. Kita menjadi seorang filmmaker untuk apa, kita menjadi seorang humas itu untuk apa, digital marketing untuk apa gitu. Sehingga itu terjawab dengan motivasi kita tadi, why-nya, why. Nah, sehingga saya tertarik dalam dunia ini, sehingga saya mengambil saya fokus dalam dunia training ya, ataupun dunia berbagi motivasi. Untuk apa? Untuk ya lebih memantapkan, menguatkan apa yang menjadi tujuan daripada cita-cita seseorang gitu. Wow, amazing sekali. Juga pernah kepikiran sampai ke situ gitu kan. Jadi itu udah atas dasar itu akhirnya HCI ini terbentuk gitu. Iya, oke. Itu udah berjalan berapa bulan atau berapa tahun gitu? Iya, kurang lebih HCI ini terbentuk ya. Sebenarnya itu sudah dari 2016 ya. Saat itu saya lagi S2 di Semarang ya, itu. Dan saya juga berteman dari beberapa komunitas. Dan saat itu juga saya bergabung dengan komunitas-komunitas para motivator, kemudian para trainer gitu. Nah, sehingga saya terinspirasi. Ternyata kita juga bisa seperti ini gitu. Iya. Jadi dari berbagai pengalaman kan, sepertinya jika kita lihat di Aceh ini masih kurang, tapi hari mungkin sudah mulai tumbuh.
tapi apa namanya, perlu kita bangun, ya, perlu kita bangun, sehingga saya memberanikan diri, Bismillah, saya bangunlah satu lembaga ini, itulah HCI, yaitu Heart Communication Institute Training Outbound Aceh, yaitu apa ya, untuk membangun motivasi itu, tapi yang dibangun itu di awalnya adalah komunikasi hatinya, ya. Nah, karena kan heart communication. Yes. Nah, karena saya kira membangun komunikasi hati ini lebih penting. Kenapa? Hati ini tidak pernah berdusta, ya, gitu ya. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah pilihan, ya apapun pilihan itu, pasti yang kita tanyakan hati kita dulu nih, kira-kira cocok nggak sama kita, gitu kan? Apalagi ketika kita harus apa namanya itu ya, istilahnya mendapatkan satu pengalaman baru, kita harus beradaptasi, kan? Betul. Nah, sehingga beradaptasi ini kan kita akan punya timbang-timbang, gitu. Nah, bicara timbang-timbang itu kan pasti bicara hati, nah, maka ada kata pepatah Arab lagi itu sal domirak, apa tuh, tanyalah hati kecilmu, kata Imam Syafi'i itu masalahnya, ya, kata Imam Syafi'i, sal domirak. Jadi ketika kamu itu ada keraguan-raguan, maka tanyalah hati kecilmu. Nah, artinya apa? Hati ini penting. Dan Rasulullah juga mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya di dalam diri manusia ini ada segumpal daging, yang mana ketika dia ini soluhat, ya, dia ini baik, maka dia akan baik seluruh anggota tubuhnya, ya. Artinya apa? Semua perilakunya itu akan baik ketika hatinya baik. Tapi ketika hatinya ini belum baik, maka sebaliknya yang akan terjadi. Nah, maka saya kira hati ini penting. Nah, maka saya mengambil judulnya itu adalah komunikasi hati, heart communication. Itu Bang Resnadi. Oh, gitu ya. Jadi selama sejak 2016 itu Wahyu udah berkecimpung hanya di Aceh aja, atau memang dimulai dari Aceh lalu berkembang seperti itu, atau apa ya namanya, yang menggunakan jasa-jasa konsultan hati jadinya. Jasa-jasa motivator ini siapa aja sih yang bisa menggunakan jasa-jasa itu, gitu? Ya. Jadi di dalam di dalam pergerakan, ya, HCI ini awalnya memang kita gerakin di Jawa, di Jawa dulu, ya. Dulu dengan teman-teman, karena kemarin itu dengan teman-teman komunitas kita sering berbagi, itu malah kita berbaginya sampai ke lapas juga, itu lapas, ya. Kemudian juga ke sekolah, ibu-ibu pengajian, gitu ya. Kemudian ya anak sekolah itu dari PAUD itu malah sampai SMA, bahkan sampai ke universitas. Nah, jadi itu yang kita lakukan ketika di Jawa, gitu ya. Nah, kemudian ketika saya balik ke Aceh selesai, nah ini sepertinya harus kita lanjutkan. Gitu. Nah, sehingga saya membentuk lagi, bukan membentuk ya, tapi kita ajak teman-teman nih yang mau bergabung, itu yuk kita bergerak bersama lah, begitu. Kita bergerak bersama, dan alhamdulillah hari ini jasa kita ini sudah bukan hanya kalangan sekolah saja, ya, tapi juga perusahaan juga sudah, gitu ya. Perusahaan juga sudah, mungkin dalam konteksnya family gathering tadi, ya, outbound tadi, gitu kan. Semacam itu, ya. Nah, jadi untuk penyegaran mereka bekerja, ya kan, butuh kita support kembali, ya. Artinya kita motivasi kembali agar kinerjanya lebih baik. Gitu. Betul. Nah, dan selebihnya dari beberapa perusahaan yang juga butuh jasa kita juga hari ini fokus di anak-anak sekolah. Ya, anak-anak sekolah itu bahkan dari PAUD, ya, PAUD, TK, kemudian juga SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas juga. Nah, kemudian para guru. Nah, para guru, gitu kan. Nah, biasanya kita identik yang kita fokus daripada materi kita ini ya komunikasi, ya. Jadi all about tentang komunikasi lah. Artinya ini nggak jauh-jauh, ya, berhubungan dengan latar belakangnya dulu di komunikasi, di ilmu komunikasi seperti itu, ya. Oke, Wahyu, kan baru-baru ini kita baru bentuk ini nih. Apa tuh? Forum. Forum. Forum alumni komunikasi. Oke. Itu teman-teman perlu tahu bahwa Wahyu Rizky hari ini adalah sudah dilantik, ya, sebagai ketua forum.
Aksi namanya? Alumni Komunikasi Islam Araniri. Oke. Dan sejauh ini apa aja nih perkembangan dan kegiatan yang ingin dilakukan atau mungkin program kerja yang bisa dilaksanakan ke depan gitu oleh aksi ini gitu? Ya, jadi alhamdulillah karena kita kemarin baru selesai dilantik ya, dan ini perdana kita di KPI. Perdana di KPI ya? Perdana di KPI, walaupun dulu mungkin sudah dibentuk alumni mungkin per ratingnya saja, dan itu kreativitas kreasi dari teman-teman gitu kan. Belum resmi gitu. Belum resmi, tapi alhamdulillah hari ini kan dukungan kampus juga ada gitu kan. Dan dari tingkat fakultasnya juga itu ada Alfada ya, alumni fakultas dakwah, forum alumni fakultas dakwah. Dan hari ini alhamdulillah dibentuk juga per prodinya, per prodi dan salah satunya kita KPI. Nah, jadi setelah pelantikan kemarin ya tentunya yang paling pertama kita lakukan adalah ya ini tadi pendataan ya, intinya itu pendataan alumni, pendataan kembali alumni, karena kita yakin dan percaya hari ini para alumni kita ini tersebar bukan hanya di Indonesia tapi seluruh mancanegara hari ini, masya Allah. Luar biasa. Bahkan bentuk kerinduan ini kita kira perlu kita bangun dari hari ini gitu. Nah, karena kenapa? Walaupun gimana pun kita kan berada di rumpun yang sama. Nah, kemarin mungkin sempat ada pertanyaan begini Bang Nasri. Ini ketika dibentuk alumni ini, apakah ini hanya untuk KPI saja gitu? Karena kan dulu kalau nggak salah ada DKP ya kalau nggak salah. DKP awal-awal dulu gitu. Ada namanya DKP, kemudian KPI ya. Nah, kita nggak tahu mungkin besok mungkin komunikasi Islam atau apa gitu. Nah, tapi kita tidak kita menginginkan sebenarnya tidak mengarah kepada apapun nama kita tadi. Yang pentingnya adalah kita lahir dari komunikasi penyiaran Islam tadi gitu ya. Artinya apa? Semua abang-abang kita mungkin dan juga mungkin bapak-bapak kita bahkan ibu kita juga di situ ya. Betul. Abang, kakak, bapak, ibu ya kan. Nah, artinya yuk kita bergabung sama-sama. Semoga nanti di setiap event ya kita berharap bisa hadir gitu kan. Nah, karena yang paling penting di sini adalah bagaimana kita silaturahmi, karena kita kembali lagi lah merajut mungkin kita punya suatu yang apa tuh namanya istilahnya tuh, memori yang perlu kita kenang ya. Bahwasanya keberhasilan kesuksesan kita hari ini kita juga pernah transit begitu ya. Pernah transit di kampus tercinta kita. Ya kayak kita gini ya berdua. Iya gitu kan. Nah, ini ketika kita ketemu masya Allah kan. Nah, karena bahasanya akan berbeda Bang Nasri ya. Akan berbeda karena kita berada pada tempat yang sama, apalagi ketika kita berorganisasi bersama betul. Saat itu kita bersama-sama itu akan lebih lebih menyatu, gitu, lebih menyatu. Tapi kita berharap sebenarnya dengan adanya komunitas ini ataupun forum alumni ini kita bisa berkomunikasi kembali, dan mana tahu insya Allah ya kan ini menjadi ladang rezeki juga bagi kita semua. Artinya benar toh. Untuk siapa ya? Buat adik-adik kita yang mungkin hari baru selesai ya kan, baru tamat. Kenapa tidak kita mendahulukan ya alumni kita ya gitu kan. Jadi itu juga salah satu tujuan kita mungkin ya, untuk membantu ya adik-adik kita dan kita juga untuk bisa melakukan relasi kerjasama ya. Dan ini juga nantinya manfaatnya kan untuk kita juga, betul. Untuk kita bersama gitu. Mungkin bisa disinkronkan nih antara kegiatan-kegiatan HCI sama nanti kan kegiatan alumni, siapa tahu ya kan. Iya betul. Nah itu kan nomor sekian, tapi yang paling penting itu adalah kita hari ini bisa bersilaturahmi. Betul. Artinya ketika kita berada pada satu forum ya kita berbicara ya kita tentang bagaimana perkembangan kita ya, perkembangan kita dan kita adalah saudara, kita merajut ukhuwah kembali. Nah, itu yang paling penting mungkin Bang. Nah, soal nanti setelah itu mungkin ada kerjasama selanjutnya dan itu adalah bonus saya kira. Itu adalah bonus gitu mungkin, kan. Siapa tahu mungkin untuk pertama kali kita ngumpul bareng kayak gitu dengan event-event yang mungkin bisa dilaksanakan oleh HCI gitu kan. Betul. Atau ya mungkin makan siang bersama. Biasanya kan gitu ya. Iya. Tapi Bang, yang paling penting untuk forum alumni ini ya kita berharap semoga ini bisa menjadi forum kebersamaan kita ya. Betul.
bisa menjadi forum kita bertemu kembali, ya, merajut ukhuwah kembali. Karena kenapa? Kita sudah besar sekarang ya. Betul. Banyak sekali orangnya. Iya. Ya. Kita berharap, insya Allah apapun nanti programnya, kita berharap bisa ikut serta gitu ya. Meskipun jauh, ya setidaknya ada dukungan-dukungan, ya, support ya. Dan kita juga berharap bagi teman-teman atau abang, kakak, bapak, ibu yang belum bergabung di grup, ya, di grup. Oh ya, ini gimana tuh? Ya. Gabung ke grupnya gimana nih? Yaitu kita punya grup ya, kita punya grup WA. Nanti bisa ya bisa menghubungi kita ya. Nanti dicantumkan nomornya di sini. Dicantumkan nomornya untuk kita masukkan ke dalam grup. Nah, kita berharap juga nanti kita akan buat perleting ya, sehingga kita punya database. Betul. Punya database. Jadi apapun nanti yang menjadi tujuan daripada ya apapun ya, apalagi kan juga menjadi, kalau secara kampus sendiri kan ini juga butuhnya kan akreditasi nanti. Betul. Akreditasi artinya bagaimana kampus itu bisa memberdayakan alumni, begitu kan. Nah, jadi alumni yang ada ini juga support ya. Ini juga akan membantu karirnya ataupun kapabilitas kreativitas kompetensi ya gitu ya. Nah, itu juga akan ada manfaat untuk diri kita gitu, dan juga ada manfaat untuk orang lain gitu kan. Sip, luar biasa. Itu sih kalau misalnya untuk ini kegiatan alumni, Bang. Alumni kita kembali ke HCI lagi, kita gini-gini aja ngobrolnya. Jadi bolak-balik gitu. Bolak-balik aja. siap. HCI sendiri nih ya, Wahyu sendiri karena udah berjalan selama beberapa tahun sejak 2016. Program kegiatannya selain public speaking atau training seperti itu, ada aktivitas lain nggak sih sebenarnya yang sifatnya pengembangan diri atau lain-lain seperti itu, ada nggak? Ya, kebetulan kita di HCI itu, Bang, kita punya 3 fokus program ya. 3 fokus program. Nah, yang pertama adalah EU ya. Event organizer, yang mana di situ kita bungkus dengan entrepreneurship sebenarnya. Jadi kita juga ada beberapa unit usaha ya, masih kecil ya, masih kecil. Nah, itu kita coba berdayakan gitu. Tapi hari ini yang kita fokus di EU-nya ya. EU yaitu itu tadi kegiatan gathering ya dan lain sebagainya. Dan itu kita punya tim, kita sudah punya timnya. Nah, kemudian yang kedua adalah sharing, berbagi. Nah, jadi tadi kita punya EU ya, kita berarti full bisnis di sana gitu kan. Nah, kemudian kita punya program berbagi. Alhamdulillah selama 3 tahun ini kita juga bekerja sama dari beberapa donatur, bahkan beberapa lembaga juga. Itu salah satunya pembagian Al-Quran, ya, pembagian wakaf Al-Quran dan juga pembagian meja ngaji. Ya. Nah, alhamdulillah ini sudah berjalan di 3 tahun. Kita buatnya di Ramadan. Nah, mungkin kemarin alhamdulillah kecipratan juga nih, Bang, di LTTQ Al-Jabarnya ya. LTTQ Al-Jabar ya. Alhamdulillah Bang Resnadi ini juga salah satu pimpinan ya. Salah satu yayasan. Yayasan ya. Pengelola ya. Oke, pengelola di LTTQ Al-Jabar. Maka ketika ketemu kemarin, Bang, Masya Allah, saya tuh betul-betul gimana ya, terharu gitu. Terharunya gimana? Masya Allah, Bang Resnadi punya punya investasi akhirat. Nah, amin. Masya Allah, ini kan investasi akhirat nih. Karena anak-anak yang dia belajar Al-Quran, tahsin Al-Quran, bahkan penghafal Al-Quran, Masya Allah nih, luar biasa. Inilah yang dikatakan dengan investasi akhirat sebenarnya. Amin, kan? Pasif amalnya kan. Nah, pasif saya juga sampai-sampai iri juga gitu. Irinya apa? Iri dalam kebaikan ya. Ya Allah, saya pingin juga nih punya santri yang banyak seperti ini gitu kan. Nah, tapi Masya Allah, setidaknya ya kita bisa membantulah sedikit untuk kebermanfaatan ya. Jadi kita menjadi agen ya. Jadi agen kebaikan. Jadi orang punya dana begitu untuk bisa dijadikan apa gitu barangnya, bisa Al-Quran, kemudian juga bisa meja ngaji. Ini bahkan insya Allah juga kita akan coba ke Ambal nih, Bang. Ambal sajadah itu ya. Sajadah masjid. Iya. Kenapa kita memilih sejadah masjid? Karena memang hari ini kita lihat banyak masjid-masjid. Oke, kalau masjid di kota mungkin mereka dibersihkan selalu ya. Tapi kalau kita lihat udah ke perdesaan, mungkin ke pelosok dan sebagainya, ini mungkin sudah kurang terurus kita kira. Nah, jadi dan ini juga
perlu kita lakukan pembaharuan. Nah, terus Betul. yang kedua adalah ini juga akan menjadi bagi siapa yang beramal, ya. Sajadah itu kan akan dipakai sepanjang masa. Betul. Selama digunakan, maka insya Allah ini kan akan jadi amal jariah. Betul. Meskipun kita sudah meninggal dunia pun, ini kan selama dipakai, nah itu akan ngalir tuh pahalanya ya. Nah, jadi insya Allah kita akan menuju ke sana nih Bang, insya Allah. Masya Allah, itu harapan dengan program kedepannya HCI ya? Ya, kan alhamdulillah sudah berjalan ya. Udah berjalan. Mungkin untuk ambal tadi itu masih dalam perencanaan. Tapi alhamdulillah yang udah jalan kita wakaf Al-Quran dan juga meja ngaji Al-Quran. Nah, jadi tadi yang pertama adalah EO, kemudian ini ya, sharing ya, berbagi. Nah, yang ketiga edukasi. Nah, edukasi ini fokus pada pengembangan diri. Itulah tadi ada public speaking, kemudian pelatihan guru, ya, pelatihan komunikasi efektif. Pokoknya all about komunikasi lah. Keren banget. Gitu. Kira-kira ada nggak yang belum disampaikan ke teman-teman di rumah? Sementara sih belum ada. Tapi yang paling penting adalah menjalani kehidupan ini tidak perlu tegang ya. Tapi harus tetap tenang gitu. Sambil minum dia supaya nggak tegang. Harus minum ya. Bismillah. Ini kan udah beberapa hari nih di Takengon. Kalau boleh tahu apa aja nih yang udah dikerjakan selama di Takengon ini? Takengon ya alhamdulillah kemarin mengisi kegiatan. Mengisi kegiatan itulah family gathering. Kemudian kita juga berbagi ke sekolah-sekolah ya. Salah satunya upgrading guru. Ya. Ini alhamdulillah tadi juga baru selesai kita upgrading guru TK. Guru TK. Nah, tapi fokusnya itu tadi ke komunikasinya ya. Kita tahu hari ini bagaimana seorang guru berkomunikasi kepada anak ini kan tentunya perlu perlu latihan ya. Karena komunikasi orang dewasa dengan anak ini kan berbeda. Kita harus mengikuti alur daripada komunikasi anak. Iya. Nah, jadi itu tadi kita salah satu kegiatan kita. Nah, mungkin kemarin kita berbagi Bang ya. Itu aja mungkin Bang yang kita lakukan. Oke, harapan ya, mungkin harapan Wahyu sebagai seorang trainer atau motivator. Karena ini mengarah kepada pengembangan guru-guru juga. Apa yang ingin disampaikan kepada ya mungkin guru-guru baru ya, atau para pengajar-pengajar baru untuk tetap expert di dalam bidangnya seperti itu. Ya, tentunya buat para guru dan juga kita semua ya, tentunya kita semua jangan pernah berhenti belajar. Ya, jangan pernah berhenti belajar karena kenapa? Ilmu ini akan terus meningkat ya. Dia akan berjalan sesuai dengan zamannya. Jadi kita nggak bisa ilmu yang kita miliki itu sesuai dengan zaman kita saja, tidak bisa. Jadi kita harus melihat ke depan sehingga kita semua harus tetap menjadikan abdi ya. Artinya abdi itu apa? Murid. Ya. Kita sendiri. Ya, kita sendiri murid. Jadi sehebat apapun kita, ya meskipun kita sudah mungkin tingkatan kualifikasinya itu sudah tinggi gitu, tapi tetap yang namanya belajar itu setiap saat. Karena sebagaimana hadis Rasulullah, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya. Jadi tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Sebelum kita meninggal dunia, maka kewajiban untuk ilmu itu menjadi hal yang wajib. Wes, keren sekali. Ini sepertinya teman-teman di rumah atau siapapun yang mendengarkan podcast kita pada hari ini, mungkin pengen tahu bagaimana sih cara menghubungi tim HCI atau Bang Wahyu sendiri seperti apa? Coba disepil dulu dong sama teman-teman. Oke, ya bagi teman-teman, ya saudara-saudara yang mungkin ingin bekerja sama dengan kita ataupun butuh jasa kita untuk training, family gathering ya, outbound parenting. Nah, itu bisa menghubungi kita di bawah ini nanti ya. Kemudian bisa juga mengunjungi kita di Instagram itu Bang Wahyu Kece atau di Training Outbound Aceh. Nah, kemudian kalau di Facebooknya itu bisa di Bang Wahyu Kece, YouTube-nya juga Bang Wahyu Kece. Oke. Gitu. Nanti kita buat linknya di deskripsi. Oke, thank you Wahyu. Selamat bekerja, selamat bertugas. Hari ini senang sekali dapat berbincang-bincang langsung dengan Wahyu dengan segala kesibukannya mondar-mandir Banda Aceh Takengon hari ini. Mudah-mudahan buat teman-teman yang di rumah
Yap. dapat informasi baru, dapat pengetahuan baru dari bincang-bincang kami hari ini. Ya. Ini saja, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Apabila informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.